Jika kita hanya berfokus pada akademik, mungkin IPK kita akan bagus, tapi secara manajemen waktu, manajemen konflik, dan juga penyelesaian masalah, mungkin kita akan sedikit bermasalah di dalam hal itu. Jadi jangan hanya puas terhadap satu pilihan yang Anda anggap baik, karena pilihan lain belum tentu buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, sudah lama kita tidak podcast di sini. Pandemi dan juga ada malesnya juga. Narasumbernya banyak yang itu saja, makanya sekarang saya mempunyai salah satu narasumber yang tidak biasa di Sandasan. Kalau sebelum-sebelumnya itu Cangring Madura, narasumbernya laki, terus sekarang ada aktivis gender yang kebetulan kemarin saya terpesona gitu waktu jadi moderator di acaranya Pasti. Assalamualaikum Dinda Presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak nih? Alhamdulillah. Gimana sehat-sehat Pak Presiden, Bu Presiden ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sebelum lanjut ke obrolan kita, silakan perkenalkan dulu biar lebih terkenal lagi Ibu Presiden ini, dan dari mana, dan sekilas sajalah tentang masalah pribadi Ibu Presiden. Oke, selamat siang para pemirsa. Rupan-rupannya nih penyiarnya lebih ganteng nih daripada yang saya temui ketika jadi moderator nih, Pak. Langsung saya grogi. Oke, pemirsa, selamat siang. Nama saya Lailatul Syarifah, bisa dipanggil Laila juga boleh, atau boleh follow IG saya. Nanti kita boleh promosi nggak nih Pak? Saya di sini nambah followers gitu. Lailatul Syarifah. Ya. Nah, itu namanya. Terus sekarang aktif dan sibuk di mana, Dinda? Sekarang sudah masuk semester akhir. Kebetulan bulan ini juga bulan demisioner saya sebagai presiden mahasiswa juga. Dan terus tanggal 30 rencana wisuda nih, Pak. Oh, ini berarti saya ketemunya di ujung-ujung pemirsa. Di ujung-ujung aktivitasnya beliau. Ibu Presiden NHM. Iya, ya, betul. Bangkalan, NHM Bangkalan. Ibu Presiden Lailatul Syarifah. Lailatul Syarifah. Lailatul Syarifah. Sejak kapan tuh diangkat jadi presiden? Oke, pas diangkat itu juga masuk tahun ini, karena memang kemarin tuh karena pandemi gitu, sempat ada namanya juga pandemi baru ya, sehingga kita itu tidak terbiasa seperti itu, akhirnya mengalami kemunduran rekrutmen, sehingga penerimaan sebagai bukan penerimaan lah, pelantikan presiden mahasiswa juga mengalami kemunduran. Gitu, Pak. Kalau di Mudia itu kan jarang nih masyarakat Bangkalan, juga kalangan aktivis, saya pun juga hidup di Bangkalan, melalang buana di Kabupaten Bangkalan. Baru kemarin tuh saya dengar bahwa di bahwa di NHM tuh ada presmanya, dan yang menjadi presiden adalah Bu Dinda Lailatul Syarifah ini. Makanya saya undang sekarang karena ini salah satu yang baru buat saya, meskipun ini sudah lama mungkin bagi yang lain gitu ya. Bu Presiden, cara rekrutmennya, bukan rekrutmen namanya, pemilihan atau penetapan presiden di Mudia itu bagaimana? Apa dipilih atau bagaimana diangkat? Kalau secara pemilihan itu sama lah, kita juga menganut demokratis gitu sistemnya. Kalau sistematika rekrutmen, pertama kita membuka rekrutmen secara utuh, misalkan BEM dan juga HIMA. Nah, setelah itu pasti ada, kita letakkan di dalam form tersebut jabatan yang ingin mereka raih atau ingin mereka duduki, entah itu presmas, sekretaris atau sebagainya gitu. Jadi struktur organisasi di kegiatan kemahasiswaan di situ itu sudah masuk di dalam ada pilihan-pilihan yang tersedia yang diberikan kepada seluruh mahasiswa. Betul. Oh gitu. Ya, karena itu kan yang ada di form gitu loh, Pak. Nah, setelah itu kita setelah kita dapat formnya, mahasiswa yang menurut kita layak gitu, kita masih seleksi lagi ke tahap wawancara seperti itu. Terus yang panitia pemilunya ya, apa bukan pemilu apa? KPU-nya di kampus Mudia itu ada, dibentuk gitu ya? Iya, terbentuk. Oh, bentar nih, sebelum kita lanjut ngobrol nih, saya bingung nih, saya manggilnya Mas, Abang atau apa nih? Abang nggak apa-apa.
Tapi kalau apa jangan ya. Tapi nggak apa-apa lah, Dindaku. Manggilnya terserah, yang enak saja. Oke, karena kita orang Madura, kita panggilnya Anom. Boleh. Jadi KPU panitianya sudah ada. Jadi pertama kali itu seluruh mahasiswa itu diperbolehkan untuk mendaftarkan diri. Betul. Gitu ya. Dan mau jadi presma, mau jadi sekretaris dan macam-macam itu sepaket gitu ya. Tapi kalau untuk presma sendiri itu ada kualifikasi khusus. Biasanya dia itu sudah 1 tahun pengalaman di organisasi internal. Ada syarat-syarat tertentu. Oke pemirsa, kita lanjut masalah mekanisme penetapan pemilihan macamnya itu yang pasti itu akan bernuansa demokratis. Entah bagaimanapun itu adalah menjadi ijtihad mekanisme dari masing-masing kampus gitu. Coba Mudia ini kenapa saya undang hari ini? Karena memang bagi saya ini sesuatu yang baru. Bu Presiden, biasanya kalau kampus-kampus orang-orang yang menjadi pengurus di Presma apalagi dan di yang lain-lain itu pasti itu akan sibuk dengan urusan-urusan keaktivisannya. Betul. Saya terus terang saya jarang mendengar ada keaktivisan adik-adik Mudia baik Presma atau di organisasi ekstra yang lain yang sempat terekam oleh media, saya khususnya, dan juga mendengar dari yang lain-lain. Ceritakan dong apa aktivitasnya teman-teman dari Presma Mudia ini. Kalau misalkan kita berbicara dari segi program kerja ya, yang memang riskan sekali untuk diketahui masyarakat itu di kabinet pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, di pengabdian masyarakat ini kebetulan nih akhir bulan ini atau awal bulan depan kita akan melaksanakan 2 proker, yaitu sunat gratis sama sahabat anak berkebutuhan khusus gitu. Sunat gratis dan sahabat anak berkebutuhan khusus. Sahabat anak berkebutuhan khusus. Itu salah satu 2 program sosial yang ini menjadi kegiatan di Presma. Kampus apa Presma ini? Presma. Dari BEM-nya. Jadi ini hasil dari giat yang direncanakan oleh Presma yang dikembangkan oleh Bu Presiden. Ya. Mungkin bulan ini. Insya Allah bulan ini akhir. Mungkin ya kenapa kami tidak terlihat karena mungkin porsi belajar kami yang memang sedikit lebih banyak gitu loh, Pak. Ya makanya kenapa saya undang. Yang saya dengar gitu, saya nggak pernah kuliah sendiri di sana, meskipun yang merintis NHM Bangkalan itu teman saya, sahabat saya gitu ya. Cuma saya tidak tahu situasi pembelajaran di situ. Cuma kesan yang saya dapatkan itu memang kalau masuk ke ilmu kebidanan, ke yang lain-lain itu memang itu waktunya itu penuh dan habis dengan urusan belajar katanya dan praktikum. Nah, ini masih ada aktivis gitu loh yang justru di situ ada Presma dan macamnya itu, makanya saya menjadi penting untuk saya dalami Bu Presma. Makanya ini sekarang bulan ini masih ada kegiatan katanya untuk sosialnya. Masih. Ini nggak mengganggu nggak dengan aktivitas belajarnya? Kalau saya pribadi itu tidak mengganggu ya. Karena kalau berbicara tentang waktu gitulah, bagaimana kita memanajemen waktu itu tergantung individu kita sendiri gak sih, Mas? Mas Anom, oke. Mas Anom. Oke, Bu Presma. Biasanya kalau Presma, presiden mahasiswa salah satu kampus dan semacamnya itu di samping memang punya banyak kegiatan internal dengan teman-teman sepengurusan sama-sama aktivis kampusnya, juga membangun sebuah relasi terhadap eksternal kampusnya. Presma Mudia melakukan membangun hubungan relasi ke teman-teman kampus lainnya apa enggak? Kalau secara hubungan ya membangun, dan kebetulan kemarin sudah dengar kan deklarasi AB3 gitu Nom, yang kemarin yang aliansi BEM Bangkalan Bersatu. Oh iya. Nah saya masuk di dalamnya juga. Gitu. Kebetulan pada saat itu saya menjadi sekjennya. Waktu itu. Pada saat itu deklarasi. Jadi selama ini kegiatan-kegiatan teman-teman BEM Bangkalan, Mudia menjadi bagian dari itu. Iya, kalau saya kan hanya kuliah 3 tahun gitu, kebetulan 3 tahun lulus gitu.
Presma sebelum saya itu memang sudah memiliki atau jalinan hubungan yang baik lah dengan teman-teman aktivis iya, di luar kampus Mudia. Iya, karena kami pribadi juga merasa butuh pastilah kayak memperbaiki struktural. Oh, kalau demokrasi di universitas-universitas yang notabene bukan basicnya kesehatan tuh seperti apa? Kita kan sudah harus mulai memfilter di situ. Oh, ini cocok, ini enggak. Ini benar presiden. Ibu presiden. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Biasanya kalau yang di kampus lain kan 4 tahun ya. Betul. Kok bisa 3 tahun? Karena ada yang namanya program diploma dan kebetulan saya program diploma 3. Iya. Masuk ke pribadi, bukan urusan, tapi bukan pribadi yang gitu-gitu pemirsa saya. Ini masih sudah pilihan belajar pribadinya. Kalau diploma itu setelah keluar katanya bulan ini mau apa namanya? Betul. Mau wisuda. Itu langsung bisa bekerja sebagai bidan. Apa ini? Oh, saya kebetulan saya ATLM, ahli teknologi laboratorium medik. Jadi ketika saya lulus D3, ketika saya sudah mendapat sertifikat kompetensi dan juga STR di dalamnya, saya sudah boleh kerja atau boleh juga melanjutkan kuliah. Gitu. Jadi bukan bidan ya? Bukan. Kirain saya bidan semua. Kalau dia ternyata banyak ya namanya. Iya, sekarang di Mudia itu sudah ada 7 ya? program studi. Berapa? Ada 7 program studi ya. Oh, itu pemirsa maklum, kalau orang yang belum pernah tahu di kampus-kampus tertentu itu ya harus dimaklumi. Bicara semacam ini, sandasan semacam ini adalah cara untuk bagaimana mengetahui gitu. Bu Presiden ya. Siap. Wah, saya bicara dengan Bu Presiden agak grogi pemirsa. Oh ya pemirsa nih harus diacungi jempol nih Bapak sandasan kita nih. Lagi fresh banget nih bawain acaranya. Bu Pres, bicara masalah Mudia lagi dan aktivitas keaktivisan teman-teman BEM di Mudia. Tadi sempat bicara bahwa kalau kampus-kampus yang lain itu memang banyak yang ke eksternal gitu ya, membangun kepekaan sosialnya ke eksternal. Tapi kalau di Mudia itu seperti yang Bu Presiden jelaskan tadi, porsi belajar itu banyak, itu beda dengan yang lain. Makanya meskipun hal semacam itu situasinya, kegiatan-kegiatan eksternal pun juga dilakukan oleh Ibu Presiden. Bagaimana mengatur waktunya Bu Presiden? Kalau saya pribadi ya Pak, saya tuh lebih memilih sesuatu yang urgenitasnya lebih tinggi, saya lakukan terlebih dahulu gitu. Kadang kita kan dalam satu waktu kita diminta, misalkan nih dosennya mau tugasnya kumpul sekarang gitu, kita ada proker gitu. Oh, itu dikomunikasikan? Iya, saya komunikasikan dengan baik ke teman-teman saya. Kita kan gini, di dalam sebuah organisasi itu kita itu tidak sendiri gitu. Ya. Kalau saya pribadi mengibaratkan ketika saya memimpin organisasi itu saya menjadi seorang ibu gitu. Jadi anak 1, anak 2, anak 3 saya adil gitu. Leadershipnya mulai keluar. Oh, artinya itu dikomunikasikan Dinda ya? Iya, dikomunikasikan. Misalkan dalam proses waktu aku ada kuliah nih teman-teman di jam sekian sampai jam sekian, boleh nggak nge-backup acara dulu? Aku datang tapi lambat nih, gimana? Jadi pasti oke Mbak, boleh ya Chan. Nanti step-step apa aja nih Mbak yang harus kita lakukan. Makanya ketika kita suatu proker itu berjalan, jangan hanya mentitikkan berat fokus atau bahu beban itu hanya pada satu orang. Oh gitu ya, manajemen dong. Ya manajemen gitu, karena tidak memungkiri gitu loh Nom, kalau kita memilih terjun di dalam bidang kesehatan atau kuliah dalam bidang kesehatan, kita akan memiliki porsi yang lebih banyak untuk belajar. Itu pemirsa, ternyata benar apa yang kesannya yang saya tangkap sebelumnya. Cuma memang niatnya untuk menjadi aktivis, dan Mudia secara institusi dia menyediakan bukan membolehkan, justru juga menyediakan organisasi kemahasiswaannya itu Presma dan macamnya. Maka hal semacam ini justru tidak harus dilakukan oleh teman-teman adik-adik mahasiswa di Mudia ya. Hanya mengatur waktu yang bisa, makanya harus kita maklumi pemirsa, kalau memang kegiatan-kegiatan Presma kampus Mudia itu tidak sama dengan yang lain gitu. Dinda Presiden ya, apa yang mau disampaikan lagi kepada yang lain? Karena memang ini sesuatu yang sangat baru, sesuatu yang sangat luar biasa menurut kacamata keaktivisan yang mainstream gitu ya.
apa yang mau disampaikan, yang mau dijelaskan kepada pemirsa? Oke, pemirsa, seperti ini nih pemirsa. Kembali lagi dengan saya ambil alih podcast pada siang hari ini dulu. Gitu ya, Nem ya. Kalau berbicara seputar bagaimana kita memilih jalan itu adalah hal kita sendiri. Jika kita hanya berfokus pada akademik, mungkin IPK kita akan bagus, tapi secara manajemen waktu, manajemen konflik dan juga penyelesaian masalah mungkin kita akan sedikit bermasalah di dalam hal itu. Jadi jangan hanya puas terhadap satu pilihan yang Anda anggap baik karena pilihan lain belum tentu buruk. Wow, ini luar biasa. Luar biasa. Untuk bisa mematangkan diri, maka pilihan-pilihan untuk menjadi aktivis dan juga pengurus di Presma itu ada sesuatu yang penting, karena di samping memang mempunyai nilai yang lebih ketika kita sudah terjun ke masyarakat, mungkin kita menonjol di urusan ilmu keperobatannya dan macam, cuma kita lemah di urusan kemasyarakatannya. Manajemen konflik, barusan sempat dianut juga yang lain-lain, karena itu semua tidak bisa kita lepas dari setiap orang ya Bu Presiden ya. Maka menurut Bu Presiden, meskipun menjadi mahasiswa muda NHM yang notabene adalah kesehatan dan sibuk dengan urusan belajar, maka tidak boleh justru menghindari menjadi aktivis ya. Betul. Gitu ya? Iya, karena seperti ini, ketika kita menjadi tenaga kesehatan sekalipun, kita berfokus pada bidang tersebut, kita akan bertemu dengan orang lain. Ya. Justru menurut saya tuh menjadi seorang yang masuk dalam dunia kesehatan sangat penting sekali untuk bersosial gitu. Gimana ya Pak ya? Kalau misalkan kita ke rumah sakit gitu, kalau kita sudah senyum, meramah tamah dengan baik, pasiennya seneng atau enggak? Iya. Seneng gitu kan. Nah, kalau kita tidak pandai untuk mengkomunikasikan sosial kita atau moralitas kita sebagai tenaga kesehatan, rasa-rasanya pasien kita akan sedikit kesembuhannya agak lebih lama. Ya, gini, saya tuh pribadi, saya ingin teman-teman itu sadar bahwasanya sosialisasi yang kalian lakukan itu bukan hasilnya itu bukan dimiliki orang lain, tapi dimiliki diri pribadi gitu. Coba misalkan saya udah biasa nih komunikasi dengan ini, jadi kalau misalkan saya mau mengarahkan, Bapak ini minum obat gini-gini gitu, jadi kan sudah tidak canggung lagi. Gitu. Itu sebetulnya yang ingin diraih oleh teman-teman mahasiswa muda ya. Betul. Meskipun di sisi yang lain juga harus menguasai tentang masalah bagaimana peramuan obat dan bagaimana cara melayani pasien dan macamnya, itu memang harus juga betul-betul dikuasai. Di samping memang agar tidak ketika melayani masyarakat nyut-nyut-hento. Bu gitu. Itu berarti itu kurang di urusan sosialisasinya. Ilmu sosialisasi, ilmu komunikasi dan macamnya itu ada di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Presma. Gitu ya, Dinda Presiden. Itu mahasiswa muda yang selalu sibuk dengan belajar, luangkan waktu meskipun sedikit untuk bersama-sama bergiat bersama Presma mudianya ya, atau yang lain-lain kan banyak ya, banyak itu ya. Kalau berbicara ormawa, organisasi mahasiswa pasti banyak lah. Banyak ya. Tapi yang peminatnya lumayan banyak juga, lumayan Pak. Ya lumayan ya. Ya lumayan. Dengan kapasitas segini, dengan peminat segini tuh lumayan lah, Pak. Ya karena tadi itu dibenturkan oleh waktu belajar dan macam-macam. Ya, mungkin. Tapi ini menarik, Bu Presiden untuk mengatur waktu itu, berkomunikasi dengan dosennya, berkomunikasi dengan teman-temannya. Kalau itu sama-sama berbenturan dengan urusan kegiatan pembelajarannya, itu sangat luar biasa. Mau nggak dosennya untuk memberikan ruang dan dispensasi kepada mahasiswa yang aktif. Di luar begitu itu. Sebelum masa pandemi, sebelum saya menjabat presiden mahasiswa, sebelumnya saya memang sudah menjadi anggota BEM di apresiasi seni. Kebetulan dalam suatu waktu ketika saya kuliah itu ada program yang memang tidak bisa saya tinggalkan, seperti itu. Jadi saya komunikasikan, Bu, pada tanggal sekian jam segini saya ada kuliah ini, apakah bisa saya difasilitasi surat dispensasi? Alhamdulillah ada ya, seperti itu. Itu berarti ke pihak melakukan komunikasi kedua pihak ya, ke pihak dosennya atau ke pihak kegiatan yang sedang mau diikuti. Betul. Oleh. Jadi kadang tuh ketika kita mengajukan kan mungkin ya salah satu bentuk dari dosen tersebut untuk
kita lebih kuat lagi pengetahuan kita, karena kalau misalkan kita lemah dalam pengetahuan nanti pasien kita mati gitu. Ya iyalah. Makanya, masa mau diobati dengan obat yang salah? Jadi dosen kita itu selain menerima laporan dari kita, dia itu juga mengkonfirmasi adanya acara tersebut benar atau tidak. Makanya setiap acara kan kita harus ada berita acara tuh biar gak lewat. Saya menyimpulkan kalau seperti itu bahwa dosen-dosen di Ngudia itu termasuk juga pengurusnya dan yayasannya justru memberikan ruang dan peluang kepada teman-teman aktivis yang mau beraktivitas di luar kampusnya itu untuk bagaimana memberikan ruang dan peluang benar gitu ya. Betul. Dan tidak justru membuat sebuah aturan yang betul-betul aturan yang ketat gitu ya, meskipun kesannya sangat ketat. Ternyata cerita ini justru memberikan ruang kelenturan gitu ya, baik dosennya atau memang penyidik kampusnya juga. Ini bagus juga ya. Ini sesuatu yang baru buat saya, karena kesan saya kalau sudah menjadi mahasiswa di Ngudia ini ya siang malam itu ya baca terus rumus ini rumus itu ya namanya ya, jadi kita difasilitasi juga nih Pak kalau misalkan kita mau berkembang atau bidang yang kita pilih, karena pemikirannya sudah visioner nih dosen-dosen kita gitu. Jadi kalau nanti siapa tahu anak-anaknya yang terjun di dunia kesehatan ingin terjun di dunia yang lain, jadi mereka juga memberikan pengetahuan yang lebih. Bu Presiden selama menduduki sebagai presiden di Presma di Ngudia itu berarti sering berkomunikasi dengan elit-elit sivitas akademik NHM ya? Bisa. Termasuk dengan Bapak Mustafa? Ada sistematikanya sih kalau berkomunikasi dengan Bapak Mustafa langsung. Jadi ada aturan tersendiri gitu, step-step. Ya iyalah, wong namanya harus begitu ya. Cuma Bu Presiden kan mestinya tidak sama dengan mahasiswa yang lain. Ketika mau berbicara dengan pemegang kewenangan di NHM, di apanya ya, di elit NHM-nya itu kan kesehariannya kan sering berkomunikasi. Beda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Wong presiden kok masa nggak bisa komunikasi dengan yang mempunyai kebijakan di sana? Sebenarnya bisa Bapak, tapi step-step yang memang kita harus lalui gitu. Kalau gitu misalkan mau bikin surat rujukan atau bikin audiensi atau konsolidasi sebagainya, yang pertama ketika kita sudah membentuk wacana atau kajian, kita masuk ke pembina organisasi dulu. Karena kan gimana ya Pak, selain kita harus belajar menjadi seorang aktivis, kita juga tidak boleh melupakan apa yang namanya akhlakul karimah. Seperti itu. Wow, luar biasa ini. Oke, Bu Presiden. Tapi kegiatan-kegiatan kepresmaan, kegiatan-kegiatan keaktivisan di situ memang disediakan untuk oleh kampus, di backup dan pembiayaan kegiatan itu memang disediakan ya, Bu Presiden? Disediakan ya. Berapa-berapanya tahu nggak? Kalau berapa-berapanya secara total kurang paham. Per tahun maksudnya? Kurang paham, soalnya ada persentase tersendiri yang ya. Tapi semua itu setiap Presma itu membawa semua kegiatan kemahasiswaan atau memang antara Presma dengan organisasi yang lain ya yang di bawah itu langsung sendiri-sendiri apa langsung ke Presma? Gini Bapak, kalau seperti Himpunan Mahasiswa itu mereka diberikan wewenang untuk melaksanakan proker secara independen, tapi atas pengetahuan Badan Eksekutif Mahasiswanya. Jadi secara sistematisnya tuh mereka boleh melaksanakan ini di atas namakan Hima dan secara independen. Tapi sebelumnya ada pemberitahuan dan ditandatangani oleh saya. Berarti sifatnya koordinatif ya? Betul. Koordinatif. Sifatnya koordinatif. Dan maksud saya itu tentang masa tadi kan pembiayaan kegiatan itu disediakan oleh kampus. Nah, apakah pembiayaan yang diberikan oleh kampus itu lewat Presma juga atas kegiatan dilakukan oleh hima-hima yang ada di bawah Presma itu? Kalau secara pembiayaan, karena kita keluarnya pembiayaan itu setiap program kerja akan terlaksana, jadi yang akan menerima itu adalah ketua pelaksana dan juga ketua organisasinya. Itu berarti tidak lewat Presma, tidak lewat Bu Presiden. Langsung ketua. Kalau misalkan murni seperti SHBK atau sunat gratis yang memang notabene itu dipegang oleh Badan Eksekutif Mahasiswanya, itu saya dan juga ketua pelaksananya seperti itu. Oke. Berarti itu mekanisme pemerintah sekelumit. Kita tidak bicara masalah itu. Saya justru sekarang bicara masalah bahwa Dinda Lailatul Syarifah ini menjadi Presma di Ngudia. Itu sebetulnya yang menjadi titik penting dari saya, kenapa ini saya undang ke sini. Hal-hal yang lain itu sekarang informasi
informasi sekilas saja ya, karena untuk mendalami informasi-informasi penting di kegiatan kemahasiswaan di Ngudia itu belum cukup waktu untuk bagaimana membahas secara detailnya. Oke, Bu Presiden, barangkali ada hal yang mau disampaikan pada aktivis yang lain juga kepada internal teman-teman mahasiswa Ngudia atau aktivis-aktivis yang lain terhadap Ngudia atau aktivis Presma Ngudia. Halo, selamat siang. Saya kebanyakan selamat siangnya nih kayaknya. Grogi nih guys, di MC-in sama orang ganteng. Oke, buat teman-teman semua, terutama mahasiswa internal dulu ya. Di dalam kampus kita itu banyak hal yang bisa kita raih. Jadi jangan takut untuk mengeksplorasi diri kalian sendiri. Tapi dalam asas kita itu kita tidak boleh melupakan yang namanya 10S ya. Senyum, salam, sopan, santun sama siapa saja. Karena selain kita harus cantik muka, kita juga harus cantik akhlak. Seperti itu ya. Buat teman-teman NHM yang khususnya ingin terjun dalam dunia aktivis, jangan pernah Anda mengurangi porsi untuk mengenal orang lain. Karena kesalahan itu dan perbaikan nilai dari kesalahan kita itu bisa kita lihat dari perspektif orang lain, bukan dari perspektif diri sendiri. Dan buat teman-teman nih yang dari luar aktivis, mungkin jika ada waktu kita aktivis Bangkalan lah. Aktivis Bangkalan, tetap semangat nih kawal kebijakan-kebijakan, sukses terus buat teman-teman AB3 nih yang udah tergabung. Kebetulan satu lingkup. Semoga kedepannya kita tetap bisa berkolaborasi dengan baik, bekerja sama dengan baik dan saling membackup satu sama lain. Oke. Makasih banyak Bu Presiden. Terima kasih banyak Pak. Ini luang waktunya sibuk masih bisa datang ke sini, sangat luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang diceritakan di podcast Sandasan ini justru bisa menginspirasi teman-temannya sendiri di Ngudia yang kebetulan yang kesannya kalau di sana itu jarang menjadi aktivis. Betul. Tapi dengan tampilnya Dinda Presiden Lailatul Syarifah periode 2001 ya 2021 ini justru menginspirasi teman-teman Ngudia yang lain untuk tidak membuang dunia keaktivisan, karena dunia aktivisan itu menyediakan bagaimana kita membangun relasi sosial yang baik, membangun akhlak yang baik gitu ya. Betul. Dan mengerti tentang masalah apa yang sebetulnya menjadi keberatan bagi orang atau yang tidak, karena profesi yang akan dilakukan itu tidak bisa lepas dari urusan relasi dengan masyarakat. Tahu dan mengerti tentang masalah perobatan, paham dan betul-betul menguasai tentang masalah bagaimana mendeteksi penyakit dan macamnya, itu tidak cukup kalau orangnya dibentak-bentak dan dinyut peronyotan tiap hari gitu ya Bu Presiden ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.